Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh ada tempat ini dan kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan melihat, Tuhan menyelidiki hati kita dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi Engkau. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus jamah dan lawan kami. Di dalam ibadah ini Tuhan Kau kuasai setiap kami. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan yang mengganggu ibadah kami, fokus pikiran kami, kami mau satukan hati, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Roh Kudus sekali lagi urapi setiap kami, jamah setiap kami, cangkram setiap kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik dalam ibadah kami. Pujian, penyembahan kami berikan untuk Engkau, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah kami, ibadah diberkati Tuhan, yang dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata. Haleluya. Di dalam kelemahanku, sempurna lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Apapun tantangan kami, Engkau lebih hebat dari tantangan kami Tuhan. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai. Wajah Tuhan, Kau dapat melakukan segala perkara. Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai,
yang Engkau ajaib Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau Allah yang memegang hidup kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau jalan bagi kami Tuhan. Engkau membuat mujizat Tuhan. Sekali lagi kita katakan yang apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya padamu, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kasih-Mu, kami percaya pemeliharaanmu Tuhan. Amin. Kau membuat mujizat bagi kami. Haleluya. Yang
Tuhan. Oh, kami rindu lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pembuat mujizat. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Dengan waktu yang singkat kita katakan, Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman.
dan pujian ini. Tuhan, inilah iman setiap kami bahwa Engkau selalu menjawab doa setiap kami secara tepat waktu sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Mampukan kami memiliki pemikiran perasaan bahwa Engkau sanggup untuk menolong setiap kami, sehingga kami tidak berputus asa, sehingga kami tidak putus di tengah jalan pada saat kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami saat ini adalah ibadah yang Tuhan berkati, dan kami percaya pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama-sama
boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami, dan kami siapkan hati, pendengaran kami, pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Biarlah Tuhan urapi setiap kami, berikan hikmat yang khusus untuk setiap kami, semangat Tuhan untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Atas hamba-Mu Tuhan tolong, Tuhan berikan pengurapan yang khusus pula, pengurapan yang sama dengan jemaat-Mu saat ini, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, isi hati Tuhan bagi setiap kami yang hadir sore hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sore hari ini kita mau belajar mengingat begitu ya, mengingat tentang doa-doa kita. Mungkin kita selama ini sudah berdoa, ada yang mungkin yang berdoa sudah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin belasan bahkan puluhan tahun, begitu ya. Kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini, begitu ya, tentunya saya sudah mengalami, begitu ya, saya sudah mengalami apa yang menjadi doa saya setelah sekian lama. Nanti saya akan cerita, begitu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu istri saya ini memberikan informasi sama saya. Oh, ini ada cerita yang menarik, begitu ya, di sebuah sosial media, begitu ya. Ini ada sebuah rumah tangga, keluarga, begitu. Nah, keluarga ini adalah keluarga anak Tuhan, begitu ya. Dia juga, ayah ibunya ini juga seorang pelayan Tuhan dan memiliki anak, begitu. Nah, anaknya ini yang salah satu yang menjadi sorotan saya ini, anaknya yang masih duduk di bangku di kelas SD, begitu. Nah, mereka mengamati apa yang dilakukan oleh keluarga ini, oleh kedua orang tuanya, yaitu kedua orang tuanya ini betul-betul setia di dalam mengiring Tuhan. Secara khususnya itu tentang doa. Jadi mereka diajarkan untuk disiplin menjaga jam-jam doa di dalam keluarga itu. Jadi kalau pagi mereka diajak doa bersama oleh ayah sama ibunya, begitu ya. Nanti kalau makan diingatkan, kalau lupa, ayo loh, kamu harus doa dulu. Nah, gitu. Nanti sebelum berangkat sekolah doa lagi, begitu ya. Nanti kamu di sekolah juga kalau nanti mau ada ulangan, ada tes, kamu nanti berdoa ya, meskipun mungkin di dalam hati, tapi kamu tetap libatkan Tuhan. Banyak pesan-pesan yang terjadi terhadap anak SD ini, gitu ya. Nanti pulang sekolah juga begitu. Kamu tadi udah berdoa belum? Pokoknya diingatkan secara berulang-ulang seperti pengajaran di dalam firman Tuhan, gitu ya, terhadap anaknya ini. Lalu suatu ketika ayah dan anak ini mengadakan satu dialog. Anak ini memiliki satu argumen, begitu ya, satu argumen. Mengapa kok kita ini harus rajin berdoa? Ya, dia menanyakan, dia sampaikan argumennya ini kepada ayahnya. Dia menanyakan, Pak, kita ini sudah berdoa sudah lama sekali, begitu ya. Setiap hari, bahkan setiap waktu, kalau tak lihat Papa ini tidak pernah bosan untuk berdoa. Dan aku pun juga melakukan hal yang sama. Tetapi kalau aku lihat keadaan kita, keadaan rumah tangganya Papa, keadaan pokoknya kita ini Pak, kok tidak berubah. Dia mengatakan gitu. Ya, kita rumahnya ya kayak gini-gini aja. Beberapa tempat ada kebocoran juga ya tetap bocor. Begitu ya, cat temboknya kurang rapi, ya tetap begitu saja. Dia mulai membandingkan keadaan situasi ini dengan dengan teman-temannya, mungkin begitu ya. Jadi mungkin temannya ini punya rumah yang baru, mungkin begitu. Nah, mungkin kendaraannya juga kendaraan yang baru yang dimiliki oleh orang tua dari beberapa temannya. Lalu dia mengajak papanya ini berargumen gitu ya. Dia menanyakan, kita ini sudah setia loh Pak.
Begitu ya, kita ini sudah setia sama Tuhan. Kita juga tidak pernah lupa untuk berdoa, untuk beribadah. Bahkan Papa sudah melayani juga Tuhan sudah lama, tapi keadaannya kok juga tidak pernah berubah. Sepertinya tidak ada kemajuan. Baik dalam pekerjaannya Papa ya seperti begitu saja. Jabatannya Papa dari dulu kalau aku lihat ya seperti begitu. Nah, anak kecil yang polos ini mulai mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya. Tetap sama, hidupnya ya kayaknya ya pas-pasan. Nggak bisa kita ini mau kepengin beli sesuatu barang yang ya kayak teman-temanku punya. HP-nya mungkin baru, gitu ya, sepatunya mungkin, ya Papa mungkin belikan aku sepatu yang baru, tapi mungkin mereknya beda dengan yang dimiliki oleh teman-temanku. Ya adanya sepertinya tidak berubah. Kendaraan kita juga sama, terkadang kita juga sakit, begitu ya. Terkadang kita juga sepertinya kayak tidak dilindungi oleh Tuhan, begitu. Tidak bisa beli barang mewah dan lain sebagainya. Anak ini terus mengeluarkan unek-uneknya, mulai berargumentasi dengan papanya. Papanya awalnya diam saja, lalu papanya itu menjawab. Dia mengatakan betapa terkejutnya, begitu ya. Memang benar yang kamu katakan itu. Ya kita ini ya seperti begini, mungkin kendaraan kita sama, rumah kita juga sama, di kompleks yang sama, begitu ya. Kita tidak bisa mendapatkan semuanya itu seperti yang kamu harapkan, seperti yang kamu lihat keadaan oleh teman-temanmu. Tapi papanya ini mengatakan, tetapi kita juga tidak hidup di dalam ketakutan, nak. Dia mengatakan, meskipun mungkin kendaraan kita sama, kita tidak bisa beli barang mewah, tapi kita ini, coba kamu ingat-ingat, kita ini tidak pernah hidup di dalam ketakutan. Kita ini bisa memiliki hati yang tenang. Bapaknya itu mulai mengatakan seperti itu. Kita juga tidak ada satupun anggota keluarga yang depresi. Bapaknya mengatakan begitu. Ya, kita semua diberkati Tuhan. Kita tetap bisa bersukacita. Dia mengatakan begitu. Kita juga tidak pernah hidup di dalam ketakutan, begitu ya. Wah, yang sehingga yang mencuri sukacita, damai sejahtera. Tapi kita bisa tetap happy. Meskipun kita hidup sederhana, kita tidak bisa memiliki barang-barang yang mewah, tetapi hidup kita ini hidupnya enak. Mungkin terkadang kita pernah sakit, nak, begitu ya. Karena tadi dia komplain, meskipun doa kok sepertinya Tuhan tidak melindungi kita dari sakit penyakit. Ya terkadang kita juga sakit, tapi sakitnya kita juga tidak parah. Ya, papanya mengatakan gitu. Kita juga tidak punya musuh, begitu ya. Tidak punya orang yang mengejar-ngejar kita. Seperti orang itu mungkin beberapa teman papa yang dikejar-kejar oleh debt collector. Tapi puji Tuhan, kita ini semua hidupnya bersukacita bersama. Memang kita mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang wah sepertinya itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah. Tetapi di dalam unsur doa ini ada sesuatu berkat-berkat yang selalu kita terima, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita terus komplain sama Tuhan, merasa bahwa doa kita ini tidak didengar oleh Tuhan, tidak dijawab sama Tuhan. Terus kita ternyata di tengah jalan kita putus, kita tidak berdoa lagi. Jangan, Bapak Ibu, jangan seperti itu. Bapak Ibu coba saya akan bacakan satu ayat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-44. Ayat ini saya diingatkan kembali, Bapak Ibu mungkin juga sudah menerima. Saya catat di tanggal 26 April yang lalu Ibu Rohani itu broadcast gitu ya. Salah satu ayatnya itu di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Nah, dikatakan pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut, cuma kecil saja. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak Ibu, perikop 1 Raja-Raja pasal 18 ini pasti Bapak Ibu ingat, ini awalnya tentang Elia itu bertarung dengan 450 Nabi Baal. Ya, wah, suruh ngumpulkan begini, ngumpulkan gitu untuk menurunkan api, untuk menyambar korban bakaran. Wah, Nabi Baal awalnya sudah menoreh-noreh dengan pedang, dengan tombak, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, itu merupakan kebiasaan mereka untuk memanggil
Allahnya dari Nabi Baal. Tetapi tetap tidak terjawab. Terus Elia akhirnya berhasil berdoa sama Tuhan dan mujizat terjadi, disambarnya korban bakaran yang dibuat oleh Elia. Bangsa Israel itu, singkat cerita seperti begitu. Lalu mereka berpesta, mereka bersukacita bersama, bersyukur, memuji Allah Israel, begitu pada saat itu. Lalu Elia itu berdoa, ceritanya itu. Elia terus berdoa, naik ke gunung, dia berdoa, lalu dia berdoa terus, berdoa. Dikatakan berdoanya dicatat dalam Alkitab sampai 7 kali. Artinya doanya itu tidak putus-putus. Doanya bukan 1 kali doa saja. Padahal beberapa saat sebelumnya, peristiwa yang besar lawan 450 Nabi Baal, doanya cuma beberapa kali saja, cuma 1 kali kalau nggak salah. Langsung api itu menyambar korban bakaran. Tapi setelah itu masih terus dia harus berdoa. Berdoanya bukan 1 kali, bukan 2 kali. Ada waktu yang cukup panjang, sampai dicatat 7 kali Elia itu berdoa, menaikkan doanya. Dan apa yang didapat? Cuman awan yang sebesar telapak tangan. Ya, ini padahal hujannya ini harus hujan deras. Karena kenapa? Di situ sudah terjadi satu kekeringan. Hujan sudah tidak turun sekian tahun. Berarti harus ada awan yang harus tebal, yang banyak, yang mungkin nutupin searea di negara itu. Tapi ternyata awannya cuma kecil, cuma setelapak tangan saja. Dengan usaha yang mati-matian, dengan usaha doa yang gencar sampai 7 kali. Dan Elia dengan yakin mengatakan kepada bujangnya Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Elia meyakini, Elia mengimani bahwa awan yang cuma setelapak tangan ini bisa membanjiri. Bisa dengan limpahnya air itu akan dicurahkan oleh Allahnya Israel pada saat itu. Jadi dia dengan yakin, dia dengan percaya, doanya tidak putus-putus, doanya terus berkali-kali, dijawab cuman sepertinya begitu saja. Mungkin Bapak Ibu punya utang yang besar, berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku supaya aku bisa cukup bayar utangku yang besar. Katakan kita punya utang 10, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, aku tidak serakah Tuhan, berkati aku, kalau bisa berkati Tuhan 10 supaya aku bisa nutup utangku yang 10. Tetapi ternyata Bapak Ibu sudah berdoa, bukan cuma berhari-hari saja, berbulan-bulan, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Ternyata Bapak Ibu cuma diberkati 2 saja, masih kurang 8 Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus percaya, mengimani seperti apa yang dilakukan oleh Elia. Elia mengimani, pasang keretamu, nanti bakal ada hujan deras. Kira-kira bahasa gampangnya seperti itu. Jadi kita tetap bersiap untuk diberkati Tuhan, untuk bayar utang 10 tadi. Kira-kiranya seperti itu. Contohnya, ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi saya katakan Elia ini adalah nabi yang besar. Amin. Setuju Bapak Ibu? Elia bukan orang biasa. Elia itu seorang nabi, hamba Tuhan, dan nabi yang besar. Bapak Ibu catat, Bapak Ibu camkan bahwa contoh yang saya bawa sore hari ini yang kita pelajari bersama ini bukan orang biasa, tapi doanya seorang nabi yang besar. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau kita renungkan, nabi yang besar sekalipun tetap masih harus berdoa berkali-kali. Betul? Tidak cukup loh doanya cuma sekali, tapi tetap berkali-kali sampai 7 kali. Barulah hujan itu mulai turun. Hujan yang lebat akhirnya turun. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita ini harus punya iman yang lebih besar supaya pertolongan Tuhan kita peroleh dengan sekali doa. Jadi kita jangan bergumam terus, waduh, mikir yang enggak. Elia ini nabi yang besar. Jadi kita bukan dituntut dengan hal yang macam-macam, tapi kesetiaan kita berdoa, ketekunan kita berdoa, iman yang selalu terjaga, itu yang diharapkan sama Tuhan.
Amin. Sehingga akhirnya Tuhan itu bisa menjawab doa-doa kita. Saya juga katakan Elia ini sudah luar biasa. Kelasnya bukan kelas bawahan, bukan kelas orang yang beriman ya baru kemarin sore. Udah, tapi Elia ini luar biasa. Kelasnya sudah nabi. Saya katakan, kelasnya sudah hebat. Tetapi juga sekali lagi saya katakan harus berdoa berkali-kali, harus berdoa berulang-ulang. Saya katakan juga bukan berarti iman Elia ini kurang besar, Bapak Ibu, bukan. Tapi justru menunjukkan kalau Elia itu berdoa terus, itu menunjukkan bahwa Elia itu punya iman yang besar. Ya, jadi jangan terus kita mengatakan, oh Elia aja berkali-kali doanya, berarti mungkin imannya ini perlu dilakukan. Imannya ini mungkin kecil, bukan. Justru dengan hal itu dicatat dalam Alkitab sampai 7 kali, berarti menunjukkan kalau imannya Elia itu memang luar biasa, imannya itu memang sungguh besar. Buktinya ia tetap berdoa secara terus-menerus, tidak bosan. Kalau orang itu tidak beriman, doanya mungkin kalau ini bisa di skala gitu ya, 1 sampai 7 seperti Elia tadi, mungkin di kedua, ketiga sudah ngomel, keempat sudah aras-arasan berdoa, sampai tahap 5 sudah mutung doanya. Tapi kita diharapkan oleh Tuhan seperti Elia ini yang kita pelajari bersama pada sore hari, terus berdoa sampai tingkat 7, misalnya seperti itu, sampai ke 7 kali. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Ibu, kalau doa kita baru beberapa kali. Maaf bicara, bukan cuman ya terus kita berkecil hati karena kita sudah doa, saya sudah sebulan penuh Pak berdoa, mungkin sudah tak sertai puasa Pak selama 1 bulan penuh, bahkan 40 hari 40 malam Pak, saya berdoa, saya berpuasa, terus mulai komplain sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Kalau belum terjadi apa-apa, mungkin memang waktunya, timingnya belum tepat. Karena Tuhan itu tahu loh yang terbaik, Tuhan itu tahu waktu yang paling tepat. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berdoa. Yakobus 4 ayat yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu mulai membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita harus berdoa senantiasa Bapak Ibu. Berdoa terus menerus. Saya sejak kenal Tuhan Yesus, ya kira-kira mulai, karena memang saya mulai TK, SD itu, saya di bangku sekolah itu saya sudah sekolah di sekolah yang percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Nah, ayah ibu saya belum memang saat itu, sehingga saya mulai tahu itu dari bangku sekolah, mulai TK, SD, SMP. Akhirnya SMP saya mulai punya keinginan untuk dibaptis gitu ya, untuk lebih sungguh lagi sama Tuhan. Lalu terus mulai berjalan kehidupan rohani saya. Dan banyak juga hamba Tuhan yang mengatakan, oh ini harus berdoa, harus setiap berdoa, Tuhan itu sumber pengharapan, bla bla bla. Sehingga saya mulai tekun untuk berdoa. Ya, setiap hari saya katakan, bahkan kalau saya ingat sesuatu, setiap saat saya berdoa secara khusus untuk keluarga saya. Nah, sebelum saya menikah pun saya itu sudah berdoa. Saya sudah punya perencanaan begitu ya, nanti anak saya ini begini begitu. Nah, itu sebelum saya menikah. Jadi saya sudah mulai belajar untuk tekun untuk berdoa, untuk keluarga, untuk rumah tangga saya, untuk pekerjaan, untuk masa depan, bahkan masa depan anak-anak saya. Buat itu terus saya lakukan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan yang nata. Dan secara tidak maksudnya itu tidak terbayangkan begitu ya, yang dalam pikiran saya. Nah, itu kejadian demi kejadian itu mulai terbukti. Oh iya betul, Tuhan menjaga anak saya,
Tuhan melindungi keluarga saya, rumah tangga saya bisa bersuka cita, saya bisa memiliki damai sejahtera. Pekerjaan saya juga diberkati Tuhan. Nanti yang ini mungkin rasanya belum terima berkat, tapi yang lain ada. Selalu ada kecukupan. Itu terus saya rasakan. Itu terus saya rasakan. Meskipun Bapak Ibu di dalam perjalanan hidup saya itu juga banyak kendala. Begitu ya. Jadi bukan berarti kalau saya ini berdoa, Bapak Ibu tekun berdoa setiap saat, setiap hari, terus kita itu bebas dari kendala. Bukan seperti itu. Tetap terjadi kendala di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, kita tuh selalu ada perlindungan dari Tuhan. Kita selalu ada pembelaan dari Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, setelah kurang lebih, kalau saya hitung di dalam perjalanan kehidupan saya, kehidupan rohani saya juga, kurang lebih saya catat 13 tahun. Saya ini baru sadar, begitu ya, apa yang saya lakukan 13 tahun yang lalu, begitu ya. Saya lihat kira-kira 13 tahun yang lalu, saya tuh pernah melakukan satu, menurut saya secara manusia itu satu, ini hal yang keliru. Mestinya saya tidak usah janji sama orang, begitu ya. Kira-kiranya seperti itu, karena saya pernah berjanji begitu sama orang itu saya kasih, begitu. Saya kasih sesuatu, gitu. Nah, itu saya merasa, itu salah. Menurut penilaian saya itu salah. Bahkan saya malah dituduh kembali, begitu ya. Saya dianggap hal-hal yang tidak baik begitu di dalam hidup saya. Tetapi ternyata setelah 13 tahun, ternyata saya baru merasakan, begitu ya. Saya baru tersadarkan, begitu ya. Kalau merasakan itu selalu merasakan, saya pasti saya dibela Tuhan. Tapi saya baru sadar, yang saya lakukan itu ternyata tidak salah. Karena pada saat 13 tahun yang lalu, saya juga sudah jadi anak Tuhan, orang yang percaya, dan apa yang saya lakukan, saya selalu berdoa sama Tuhan. Jadi saya merasa kalau saya melakukan sesuatu, meskipun di mata manusia itu keliru, tapi kalau itu seizin Tuhan, saya yakin nanti Tuhan pasti yang membenarkan. Dan itu memang betul-betul terjadi Bapak Ibu. Sehingga saya berani mengatakan di hadapan Bapak Ibu saat ini, meskipun ya mungkin ini hal-hal yang biasa ya, berdoa, setia, tapi saya percaya karena saya mengalami Bapak Ibu. Dan ini semua saya catat. Saya catat, kalau saya sudah hal-hal yang penting dalam kehidupan saya itu mesti saya catat, gitu ya. Jadi Tuhan sanggup mengubah dan membela permasalahan yang mungkin awalnya saya sesali. Mungkin orang-orang dekat saya juga mengatakan hal yang sama, menganggap mestinya kamu tidak usah ngasih orang itu, begitu ya, tidak usah janji, begitu ya. Kok malah kamu dianggap tambah kata-kata yang tidak enak, begitu. Padahal kita itu memberi, begitu. Justru memberi dianggap salah, begitu. Tapi ternyata pembelaan Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, begitu ya. Jadi lewat kejadian yang saya alami Bapak Ibu selama 13 tahun ini, saya sungguh sadar bahwa yang saya doakan secara tekun itu tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu pasti dibela Tuhan, Bapak Ibu pasti dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya berpesan Bapak Ibu, kalau seperti Elia tadi, anggap saja 7 kali, begitu ya. Bapak Ibu masih berdoa di tahap berapa kan kita nggak tahu. Seperti saya tahunya kan baru 13 tahun lagi, gitu. Kalau Bapak Ibu masih menjalani mungkin di tahun-tahun yang ketiga, keempat, mungkin Bapak Ibu berdoa baru 3-4 kali, begitu. Jangan putus asa, terus doa saja. Meskipun sepertinya belum ada awan seperti di Elia, boro-boro hujan, boro-boro banjir, begitu ya. Awannya aja masih tidak ada, masih biru, tidak ada awan sama sekali. Tapi seorang nabi yang besar itu pun melakukan satu hal yang harus dia lakukan, yaitu berdoa, tidak putus-putus, terus berdoa. Bukan berarti imannya Elia itu kecil, bukan. Tapi dengan tindakannya Elia itu membuktikan bahwa Elia itu memiliki iman yang besar.
iman yang mantap. Begitu juga dengan seperti kita. Mungkin orang melihat kita, itu imannya pasti kurang, sehingga berkatnya kurang. Begitu ya, Allah hidupnya seperti gitu. Allah doanya kurang kenceng paling orang itu. Kita tuh disindir orang, kita dihina orang, direndahkan orang. Biar Bapak Ibu, yang penting kan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita terus setia berdoa, setia mengimani apa yang menjadi firman Tuhan yang kita tahu, kita baca, kita renungkan, saya yakin Tuhan melihat kita, oh anakku ini punya iman yang besar. Tiba saatnya nanti, waktu yang tepat, doanya pasti tak jawab. Karena kalau saat ini langsung tak jawab, kehidupannya mungkin tidak baik bagi anakku itu. Tuhan itu tahu yang terbaik ternyata. Asal kita ini pokoknya tidak usah ragu, tidak usah hidup dalam ketakutan, tidak usah hidup di dalam kekhawatiran. Khawatir pasti bisa, takut pasti bisa. 13 tahun saya juga merasa ragu-ragu, was-was Bapak Ibu, khawatir. Tetapi setelah saya tahu semuanya itu, saya tidak mau lagi hidup di dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Kalau Tuhan sudah bela saya, selanjutnya pasti Tuhan juga tetap bela kita. Kalau Bapak Ibu sudah pernah merasakan dibela Tuhan, siapa yang merasa belum pernah dibela Tuhan? Angkat tangan. Tidak ada ya? Semua pernah dibela Tuhan? Amin. Kalau Bapak Ibu sudah pernah dibela Tuhan, saya yakin seterusnya sepanjang umur Bapak Ibu pasti pembelaan Tuhan itu datang terus menerus, ya, untuk setiap kita. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Maaf Bu Rani, saya ini banyak ngomong Bu Rani karena beberapa waktu yang lalu saya ini sempat telepon-teleponan sama Ibu Rohani. Terus kita ngomong masalah firman Tuhan. Terus Ibu Rohani itu mengingatkan saya. Bukan mengingatkan. Awalnya itu mengatakan ini ada ayat begitu ya. Ini loh ayatnya. Ayub 8 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan dulu ya. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bapak Ibu, setelah saat Ibu Rohani ngomong-ngomong sama saya gitu, saya itu ambil Alkitab saya. Ya, saya ambil Alkitab saya, ini ayat di mana? Akhirnya ketemu di Ayub ini, dan di situ ada catatan. Saya ini kan mesti nyatet gitu. Jadi kalau saya dapat sesuatu begitu saya catat, saya kasih note di Alkitab. Jadi Alkitab saya itu banyak garisan dan coretan gitu, ada catatan-catatannya. Dan itu tertulis di situ, saya tulis begini. Kado Ibu Rohani tanggal 24 Desember 2001. Jadi yang menjadi benang merahnya Bapak Ibu, jadi ini membuktikan satu hal, bahwa firman Tuhan itu meskipun kayaknya kuno Bapak Ibu, tapi itu terus berbicara sama kita. Jadi firman Tuhan itu tetap hidup. Jadi Bapak Ibu jangan bosan begitu ya, dengar firman Tuhan, di sini cuma gini toh. Tapi itu bisa berbicara. Firman Tuhan itu tetap berkuasa, begitu ya. Tetap ada kuasanya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu menghina, ya bukan menghina apalah, pokoknya maksudnya itu ya menganggap remeh gitu. Malah cuma kata-kata gitu, itu cuma cerita. Ya cerita dulu lah, ya aku hargailah. Pokoknya sekarang hidupku baik, hidupku benar. Cuma begitu-begitu saja. Jangan Bapak Ibu, itu imani kata-kata dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa berbicara. Firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Setelah saya baca, saya renungkan ayat ini, itu baru menyadarkan saya sekitar 22 tahun yang lalu. Begitu ya. Saya dikasih ayat firman Tuhan ini oleh Ibu Rohani, itu 22 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan itu benar-benar tergenapi, terjadi tahun ini bagi diri saya secara pribadi. Kan dahsyat Bapak Ibu, Tuhan kita, amin. Ya, jadi ini ayat ini menyadarkan saya setelah sekitar 22 tahun kemudian. Selama 22 tahun mungkin saya belum merasakan apa-apa.
Tapi kalau ayat ini kita lakukan, gitu ya. Ayat ini kan bukan cuma buat saya, Bapak Ibu. Ini kan buat umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Asal kita ini mohon belas kasihan sama Tuhan, kita ini menjaga diri kita ini bersih dan jujur. Ya, ndak neko-neko, ndak tipu sana tipu sini. Ndak kasarannya itu membantu Tuhan dengan menipu ataupun bohong ataupun di luar kebenaran. Ndak. Tetap aja kita bersih, kita berusaha jujur, begitu ya. Kita ini setia sama Tuhan. Nanti yang menjadi hak kita itu akan diberikan tepat waktunya. Amin, Bapak Ibu. Ya, asal kita itu pokoknya ikut Tuhan itu dengan tekun, dengan setia, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Udah, itu aja, jualan aja. Meskipun kita punya ada kendala, kita mungkin susah, kita mungkin pernah sakit, sudah percaya saja sama Tuhan. Satu tempo nanti kemudian Bapak Ibu nanti bisa bersaksi seperti saya bersaksi. Paham Bapak Ibu ya? Jadi mungkin ini saya saksi hari ini, mungkin Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, nanti mungkin Bapak Ibu yang lain nanti beberapa hari lagi, bulan lagi, tahun lagi. Tapi yang pasti firman Tuhan ini pasti punya kuasa dan pasti terjadi dalam hidup kita. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi sungguh luar biasa. Saya lanjut lagi, Matius pasal yang ke-7. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu, minta, cari, ketok, ini adalah unsur dari doa, unsur dari permintaan, unsur dari pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita ini terus setia untuk berdoa, berharap sama Tuhan, maka dikatakan kalau mencari dapat, minta menerima. Nah, kalau ngetuk pintu, pintu itu pasti dibuka. Tapi di sini tidak disebutkan waktunya, tidak disebutkan langsung segera. Belum tentu. Setiap orang ini doanya, waktu doanya ini masing-masing, Bapak Ibu. Tidak bisa. Elia 7 kali, nabi yang besar. Mungkin ada orang yang biasa saja, doa 1 kali saja langsung dijawab. Mungkin kita berdoa sudah 1 bulan, tapi mungkin teman kita cuma sehari saja langsung. Atau sebaliknya. Itu tidak penting. Yang penting pokok niat kita. Kita tetap setia berdoa, setia berharap sama Tuhan. Jangan terus kita putus di tengah jalan. Doa ini benar-benar berkuasa. Betul-betul ada kuasa yang dahsyat di dalam setiap doa kita. Meskipun doa itu cuman ya butuh waktu singkat saja, begitu ya. Tapi sungguh-sungguh kita pada saat kita naikkan dengan kesungguhan, itu pasti terjadi. Akan ada cover, akan ada perlindungan, ada tembok keselamatan, perlindungan, begitu ya, pembelaan, ya, jalan keluar, mujizat dan lain sebagainya. Saya banyak saksi Bapak Ibu. Tahun yang lalu Tuhan berkati kami, saya sama istri pergi ke mana? Kuala Lumpur Bapak Ibu. Saya sama teman saya 4, jadi kita berenam. Nah, pada saat kita mau pulang gitu ya, kita panggil Grab. Ada 2 mobil, 2 kendaraan. Kalau di Kuala Lumpur yang Bapak Ibu pernah ke sana, itu dari kota ke bandara, itu kurang lebih 1 jam kalau nggak salah. Ya, itu 1 jam bukan karena macet, tapi memang jauh, dan itu harus naik jalan tol. Jalan tolnya gede, begitu ya, 3-4 jalur kalau nggak salah, jadi besar banget. Tetapi kalau di luar negeri Bapak Ibu itu tidak seperti kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia batas kecepatannya 80, ada sebagian yang 100, tapi kebiasaan orang Indonesia kalau menjalankan minimal 120 itu tadi ngebut gitu. Tapi kalau di luar negeri itu mereka taat. Kenapa? Karena kameranya itu di mana-mana.
dan itu secara otomatis akan ditilang mereka, sehingga mereka betul-betul taat, begitu ya. Mereka juga jaga jarak. Kalau kita ini kadang-kadang orang kayak kalau nggak sabar gitu, mobil yang di belakang tuh kayaknya mau nyuruh mobil yang depan, gitu ya, dipeting-peting begitu ya, karena mungkin kesusu. Nah kalau di sana nggak boleh, jadi betul-betul harus jaga jarak. Nanti kalau kemepeten sedikit, ada kamera, mereka juga ketilang, begitu ya. Sehingga akhirnya ya, singkat saya ini cerita ini maksudnya saya naik Grab itu sopirnya bukan sopir yang ugal-ugalan. Kenapa? Karena memang mereka takut dan taat sama hukum, gitu ya. Kita berdua dan teman saya yang satu rombongan duluan, gitu, karena dapat Grabnya lebih dulu. Terus saya, istri sama 2 anak saya. Anak saya yang kecil di belakang, terus istri saya, Calvin, anak saya yang besar duduk di depan sama supir Grab. Kita jalannya ya, karena jalannya itu kayaknya pelan gitu ya. Beberapa kami ada yang ngantuk begitu ya. Terus Calvin di depan tidur, Dave tidur, istri saya matanya sudah 3 watt sampai 5 watt. Saya yang masih rodok melek begitu ya. Saya lihat-lihat gitu. Terus baru masuk tol, kira-kira jalan mungkin ya kira-kira 50% perjalanan gitu ya, mungkin setengah jam gitu, kita harus berpindah ke jalan tol yang lain gitu. Nah saat itu hujan, lalu karena harus ke tol yang lain itu ada jalur yang sedikit ya, bukan sedikit menikung gitu ya, tapi karena kalau di tol itu kan jalannya itu sudah ada desainernya yang saya tahu Bapak Ibu. Jadi di sana itu sudah kemiringan jalannya, segala macam itu sudah diperhitungkan. Beloknya ini sekian derajatnya, harus radiusnya itu sekian ratus atau sekian puluh meter. Itu semua sudah diperhitungkan. Untuk apa? Untuk keamanan. Jadi kalau di sana ditulis misalnya kalau belok nggak boleh lebih dari 40 km. Nah itu mungkin kalau Bapak Ibu bukan ngajari jelek ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu jalan 60 itu masih aman. Kenapa? Karena jalannya memang dibikin miring segala macam supaya memang kalau ada orang itu yang lebih batas kecepatan itu masih aman. Nah kira-kira seperti itu. Terus tiba-tiba kita itu sebelum masuk gate-nya tol itu karena dia harus bayar. Nah itu kita sempat ngomong-ngomong karena di sebelumnya gate itu ada 2 kendaraan yang kecelakaan, kayaknya nggak tahu, mungkin selip kena hujan itu atau gimana saya nggak tahu lah. Kita cerita ya, berarti kan sopirnya satu tadi nggak ngebut ya Bapak Ibu, yang kedua sopirnya nggak ngantuk, betul ya. Kenapa nggak ngantuk? Karena itu sudah di gate, dia harus bayar. Nah setelah keluar gate, nah masih jalan pelan begitu, terus tibalah ke tikungan tadi. Nah di tikungan tadi karena Dave sama Calvin tidur, istri saya 3-5 watt, dia agak-agak ngantuk. Kita kaget Bapak Ibu, tiba-tiba mobil itu nabrak. Jadi mobil itu dalam keadaan belok, ini selip. Padahal mobilnya itu tidak kenceng, saya yang melek, saya yang tahu. Jadi tiba-tiba mobil itu tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menabrak batasnya tol itu. Berhenti di pinggir jalan, kok di pinggir, di tengah-tengah jalan. Pada tikungan gini lah, tikungan itu juga tidak kelihatan belakangnya. Nah kalau itu iring-iringan gitu Bapak Ibu, wah itu pasti ketabrak kayak bola karambol seperti itu, nutul-nutul beruntun begitu. Hujan lagi, wah sudah sampai di situ berhenti. Terus kita mau keluar, ini saya masih keluarkan payung saya di backpack saya, di ransel saya, karena hujan gitu ya. Saya lihat bannya lepas Bapak Ibu, bumpernya lepas. Waduh pokoknya itu kayak kecelakaannya betul-betul fatal. Nah kita yang di dalam ini karena Calvin pakai sabuk pengaman tidur tidak masalah ya. Dave sama istri saya ini yang rotok kruntelan gitu ya, karena posisinya di belakang tidak siap. Istri saya ini juga mau mengenakan badan, itu bahasanya anak muda itu apa?
ya pokoknya rada leye-leye gitu ya, bersandar leye-leye gitu ya, sehingga istri saya wah kantem kiri kantem kanan kayak bola diuncal-uncal di dalamnya mobil begitu, sampai kaki saya di sini di situ agak sedikit luka, nggak tahu kena jok bawahnya itu mungkin saya sendiri nggak tahu, tapi waktu mau nobro itu saya sudah tahu pegangan saya udah. Nah setelah itu saya sadar itu kita semua yang melek ya berdoa gitu ya, kita takut, kita doa sama Tuhan. Terus setelah itu terus kita juga akhirnya ada beberapa lama kemudian gitu, terus ada orang yang nolong. Nah orang yang nolong ini awalnya saya tidak tahu orang itu dari mana, karena mobilnya bukan dari searah kita, tapi dari arah yang berlainan begitu ya, dari sana orang itu terus nyebrang itu di tengah jalan ambil hujan-hujan gitu, terus dia berusaha nolong, terus akhirnya kita semua juga dilancarkan begitu ya, dilancarkan dalam arti kalau di tengah tol Bapak Ibu, tolnya panjangnya 1 jam, kalau itu kurang lebih kalau 100 jalan 100 berarti kan kurang lebih itu kan 100 kilo. Kalau saya di 50%-nya itu kan di 50 kilonya, betul ya, kurang lebih begitu. Ini teorinya. Kira-kira kalau Bapak Ibu cari Grab, kira-kira gampang atau susah? Angel loh Bapak Ibu. Itu di tengah tol. Tolnya bukan tol yang pendek kayak Perak, Waru begitu, bukan. Karena itu kan banyak mulutnya tol. Kalau saya panggil mungkin yang dari arah Wiyung, wah bisa dan masuk Gunung Sari, Waru, wah mungkin Grab yang Waru, kalau ini jauh, itu sudah luar kota semua, karena memang bandaranya itu di luar kota, kalau di Kuala Lumpur itu. Lalu orang itu nggak tahu kontak-kontak, saya sendiri juga bingung, dia kok bisa punya HT. Jadi bukan telepon tapi HT itu dia kontak nggak tahu gimana, akhirnya dari arah yang searah dengan saya, itu ada temennya dia. Kita juga ndredeg toh Bapak Ibu di negara orang gitu. Ya kalau Grab. Lah kalau bukan Grab kan ya cilaka gitu. Kita enggak tahu gitu loh. Ya toh. Dan itu memang bukan Grab Bapak Ibu, karena saya langsung cek ambil handphone saya cari Grab pun enggak ada. Titiknya enggak karu-karuan, sampai teman saya yang sudah akhirnya nyampe di bandara ngomong, "Kita sewa taksi bandara aja. Nanti dia akan balik ke sini, terus putar lagi, mau masuk tol lagi jemput saya." Rencananya seperti begitu. Nah ini kita di luar negeri ini kan harus tepat waktu. Kenapa? Nah kalau enggak, ini mereka muteri saya, jemput saya, ya pasti saya ketinggalan pesawat loh Bapak Ibu. Meskipun saya mungkin waktu itu sudah 2,5 jam sebelumnya, saya sudah rencana untuk datang di bandara itu. Tapi kalau sudah dipotong ini PP kurang lebih 1,5 jam, kan sudah habis 1 jam. 1,5 jam jemput saya, dari saya ke bandara 0,5 jam lagi. Hitung-hitungannya kan 2 jam. Berarti saya sampai di bandara 0,5 jam, kemudian saya naik pesawat boarding. Lah bagasi saya gimana? Imigrasinya gimana? Kalau itu kan tatanannya panjang, enggak seperti kalau kita domestik, pokoknya bagasi naruh berangkat, ini kan ada imigrasi, pengecekan dan lain sebagainya. Nggak mungkin, secara teori nggak mungkin. Terus akhirnya sama orang itu ditolong, akhirnya temennya dia nggak tahu dari mana datang ke sini, terus kita suruh, lah ini bayar berapa? Kita kan mau janjian dulu, nanti tiba-tiba kita diketok kan ya, takut kita. Ya dia ngomong terserah, dia ngomong terserah. Terus akhirnya kita ngecek di Grab, kalau seolah-olah saya itu terima Grab di situ sampai bandara itu berapa ringgit itu. Terus akhirnya ketemu sekian, terus kita akhirnya naiklah sama orang itu, orang asing itu kita. Jadi koper-koper semua dipindah, sopirnya ya kasihan masih benerkan bannya itu karena rusak, jadi pegangannya aremnya roda itu patah begitu. Dia mau ganti bannya yang pecah juga, bannya juga ternyata saya lihat gitu, bannya tipis apa enggak, ya enggak gitu ya, meletus banyak yang enggak, ya enggak tahu lah, accident aja, enggak ngerti ya, pokoknya selip itu. Tapi kalau diomong itu kecepatan tinggi juga tidak. Saya ini kan juga sopir gitu, jadi saya tahu gitu, nggak tahu kenapa, pokoknya kecelakaan. Nah, singkat cerita saya diantarkan itu, tiba dengan selamat di bandara, beres. Nah, terus saya ingat begitu ya, apa yang kita lakukan sebelum itu. Nah, saya biasa kalau sudah pagi gitu, kita mau berangkat,
kita mesti doa bersama. Ya, saya ajak istri, anak-anak saya berdoa. Waktu itu sama 4 teman saya lagi, jadi kita doa bersama gitu kalau kita mau pulang, kita mau pergi. Jadi kesimpulannya gini Bapak Ibu, saya cerita ini karena setiap doa yang kita panjatkan itu tidak pernah sia-sia. Saya tidak berdoa secara khusus saya dibebaskan dari kecelakaan, tidak. Saya cukup berdoa, saya mau pulang Tuhan hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, kita bersyukur sudah menikmati berkat Tuhan. Singkatlah doanya kira-kira seperti begitu. Ini mau berangkat ke bandara, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berikan kelancaran semuanya hingga kami tiba di Indonesia, di rumah kami dengan selamat. Kan gitu. Doanya cuma segitu saja. Tapi ternyata di dalam doa bukan terus kita ini bebas dari masalah Bapak Ibu. Terkadang kita juga masih harus bisa mengalami kendala seperti saya tadi, kecelakaan gitu. Tetapi kecelakaan itu juga tidak membuat sesuatu yang heboh begitu. Tetapi saya tetap bisa merasakan pembelaan Tuhan itu ada, perlindungan Tuhan itu ada. Tiba-tiba ada orang yang nolong, orang ini bisa manggilkan orang yang lain, ya toh, membuat bukan polisi loh Bapak Ibu, bukan polisi juga. Jadi dia juga awe-awe supaya yang mobil-mobil di belakangnya itu enggak sampai tabrakan beruntun, menjaga. Jadi orang yang ya baik hati begitu yang dikirim Tuhan untuk kami semua, termasuk sopir Grab yang nobrok tadi. Terus kita pamitan, kita pulang, terus kita pergi ke bandara. Jadi ada perlindungan penyertaan Tuhan di dalam setiap doa kita. Jadi saya berpesan doa itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Ya, jangan pernah patah semangat ya di dalam doa kita. Nah, kalau kita terus doa terus menerus gitu ya, ini membuktikan bahwa kita ini punya pengharapan. Nah, kalau kita dilihat di dalam Lukas 18, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan jangan berputus asa. Nah, ini yang menjadi penekanan saya pada sore hari ini Bapak Ibu. Jangan kita putus asa. Saya 13 tahun. Lagi beberapa peristiwa saya ingat pesan Tuhan lewat Ibu Rohani kepada saya itu 22 tahun yang lalu. Nah, itu keadaan saya baru bisa menerapkan firman Tuhan. Begitu. Itu setelah 22 tahun, setelah 13 tahun. Jadi asal kita ini setia, tidak putus asa. Satu waktu lagi, ya, satu waktu nanti maksud saya, Bapak Ibu pasti akan menggenapi, begitu ya. Kita akan merasakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, oke. Nah, doa ini artinya kalau kita setia berdoa, berarti artinya kita ini selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, Elia itu bukan doanya tidak manjur. Sekali lagi kok sampai harus doa berkali-kali, bukan manjur, tetapi itu membuktikan bahwa Elia itu tekun berdoa, memiliki satu pengharapan yang pasti. Dia yakin, dia tidak salah berdoa, dia tidak salah tujuan di dalam doanya. Ya, terus dia berdoa, dan juga doa itu membuktikan kita itu makin percaya Tuhan. Ya, setiap kali makin sering berdoa, makin membuktikan kita ini hanya percaya sama satu Allah saja, satu-satunya Allah saja, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan malah kita mendua hati. Nanti sakit, tidak sembuh-sembuh, cari yang lain. Pekerjaan tidak berhasil, keuangannya mungkin kocar-kacir, mulai cari yang lain. Jangan Bapak Ibu, itu malah membuat kehidupan kita ini porak-poranda. Dan bukan kita saja loh Bapak Ibu. Kalau sudah ada perjanjian dengan kuasa yang jahat, bukan diri kita saja yang kena, tetapi anak cucu kita itu bisa kena. Kalau anak cucu kita itu tidak di dalam Tuhan dengan kesungguhan. Jadi, semakin porak-poranda kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu, udah biarkan saja. Ada kendala, jalani. Ada masalah, jalani. Nanti pokok tugas kita cuma berdoa, berharap, makin percaya kepada satu-satunya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menolong setiap kami, pernah menolong setiap kami, pernah membela kami percaya satu waktu nanti Tuhan juga pasti akan membela, akan menyertai kami, bahkan akan menolong, bahkan memulihkan setiap kami. Asal kami pada saat ini tetap berharap setia kepada Engkau lewat doa-doa kami, tanda bahwa kami tetap berharap kepada Tuhan, tanda bahwa kami tetap percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kebahagiaan setiap kami. Tambahkan iman setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan apa yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan. Bukan cuma dengar saja Tuhan, tapi kami juga rindu mengalami Tuhan. Kami juga rindu untuk bersaksi, menyaksikan apa yang sudah kami alami, pertolongan, penyertaan, mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Meteraikan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan sukacita, sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kekuatan juga Tuhan, penghiburan dan pengurapan Tuhan bagi setiap mereka, sehingga setiap mereka boleh membimbing setiap kami untuk lebih hari lebih mencintai Tuhan, lebih lagi setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Silakan pelayan Mbak. Ya, terima kasih kepada Pak Edi yang sudah melayani. Kita diingatkan supaya sebagai umat-umat Tuhan tetap kita berdoa, ya, berdoa dengan tidak berkeputusan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena doa orang yang benar tidak dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Oke, mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita lewat satu pujian. Kita akan katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, saat ku dalam ketakutan
keyakinan kami bahwa Engkau Allah yang setia, tak pernah ingkar janji. Karena kami mau terus menaruh pengharapan kami, iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Engkau pasti akan menyatakan hal-hal yang indah tepat pada waktunya. Karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, meteraikanlah dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap terus berdoa dengan tidak berkeputusan. Nah, kami percaya Tuhan akan menyatakan kehendak rencanamu pada waktunya, pada waktu Tuhan Engkau mengerjakan semuanya dengan indah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Kedi yang sudah menjadi salam berkat menyampaikan pesan kebenaran firman pada malam hari ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Akan kami percaya semua kami umat Tuhan diberkati Tuhan, diberkati iman rohani kami, diberkati keluarga rumah tangga kami, diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati studi sekolah kami, bahkan kesehatan kami Tuhan peliharakan senantiasa. Oh, masa depan yang indah Engkau sediakan buat kami yang belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang sudah dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, kami percaya dengan iman yang teguh biarlah mereka tetap menanti-nantikan Tuhan, untuk Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah selesai ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa minggu yang akan datang.